Apa benar trading forex itu bisnis yang anti resesi, anti krisis? Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Tapi kali ini adalah, apa benar forex adalah bisnis yang anti resesi atau kebal resesi? Jadi begini, akhir-akhir ini kalau kita lihat di TV nasional, sangat marak iklan robot forex, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa trading forex adalah bisnis anti resesi. Tapi apa benar begitu? Sebelumnya kita bahas dulu apa efek dari resesi. Di saat resesi, kegiatan ekonomi akan turun secara bersama-sama. Dan ini terjadi pada banyak sektor. Secara singkat, apapun penyebab resesinya, dia akan menyebabkan sebagian sektor ekonomi melambat. Sebagian di sini bisa berarti sebagian kecil atau sebagian besar. Nah, sektor-sektor yang kena dampak secara langsung akan mempengaruhi sektor-sektor lain yang sebenarnya tidak terkena dampak secara langsung. Kemudian hal ini terus berulang seperti mata rantai dan pada akhirnya menimbulkan perlambatan ekonomi pada skala yang luas. Katakanlah, misalnya pada saat ini sudah tidak ada PSBB, orang sudah bisa bekerja lagi. Tapi seperti kita ketahui, sektor pariwisata adalah sektor yang terkena imbas langsung karena corona. Nah, efeknya adalah sedikit banyak akan ada korban PHK, misalnya para karyawan travel agent, karyawan hotel, sopir bis travel. Lalu, misalnya ada rumah makan atau kantin yang sebagian langganannya adalah para karyawan-karyawan yang di PHK ini. Tentu omset rumah makan ini akan turun. Entah karena langganannya sudah pulang kampung atau pindah kosan sehingga makan di tempat lain, atau mereka cari tempat makan yang lebih irit, atau bisa juga mereka tetap makan di sana tapi dengan budget yang diturunin. Kelesuan seperti ini kemudian terjadi pada beberapa sektor sekaligus. Nah, akhirnya ekonomi akan lesu secara masif dan bersama-sama. Kondisi seperti ini adalah momok bagi bisnis sektorial. Ya, karena gimana mau naikin omset, lawang semuanya lesu, ya kan? Lalu bagaimana dengan forex? Pertama-tama harus dipahami bahwa di trading forex, kita yang merupakan trader kecil diletakkan pada arena yang sama dengan para big player. Maksudnya gini, kalau di bisnis sektorial, para big player akan memperoleh harga khusus dibandingkan para pemain retail. Misalnya, orang yang beli 100 dus mie instan akan diberi harga diskon dibandingkan Anda yang cuma beli 1 dus, ya kan? Tapi kalau di forex, trader yang melakukan transaksi $100.000 tetap diberikan harga yang sama dengan mereka yang melakukan transaksi cuma $1.000. Broker tidak memberikan perbedaan harga. Nah, fakta kedua adalah transaksi di pasar forex diperkirakan mencapai 5 triliun US dollar per hari. Sebagai pembanding, angka ini jauh di atas nilai transaksi di bursa-bursa saham terbesar di dunia. Sebenarnya ini data lama, karena ada yang mengatakan di tahun 2019 saja nilai transaksi di pasar forex mencapai 6,5 triliun US dollar per hari. Tapi nggak apa-apa, kita pakai saja data yang lama. Katakanlah resesi kali ini membuat perdagangan antar negara berkurang. Katakanlah berkurang 20-30% dari biasanya. Nah, mungkin ini berpengaruh bagi para big player. Tapi buat kita-kita yang termasuk trader kecil, pengurangan 20-30% dari 5 triliun dolar per hari itu masih besar sekali. Dan tidak berpengaruh pada bisnis kita di dunia forex. Dan kalau teman-teman menganggap karena sudah setor modal 100, 200, atau 500 juta, lalu teman-teman menganggap sudah bisa disebut big player, no, teman-teman salah. Kalaupun tidak mau disebut trader kecil, tapi modal segitu belum layak untuk disebut big player. Modal 200 juta dibanding transaksi 5 triliun dolar per hari seberapa besar sih? Maaf, bukannya saya ingin mengecilkan. Hanya supaya kita sadar posisi kita di dunia forex itu ada di mana. Ya kan? Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk trader kecil seperti kita, resesi atau krisis dunia tidak mempengaruhi bisnis kita di trading forex. Oke ya, jadi sudah terjawab pertanyaannya. Tapi sekarang ada pertanyaan bonusnya.
Misalnya ada orang yang bilang, Forex itu nggak takut apapun, sama resesi skala dunia aja nggak takut. Nah, kira-kira benar nggak pernyataan itu? Singkatnya, saya akan menjawab tidak. Karena bisnis Forex pun punya musuh, termasuk bagi kita-kita yang trader kecil ini. Apa musuhnya? Akan saya bahas di lain kesempatan, karena takut kepanjangan. Tapi saya janji kalau sudah ada video pembahasannya, akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi silakan teman-teman ngecek aja. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Seperti biasa, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-like dan di-subscribe. Tolong di-share agar semakin banyak orang yang memperoleh informasi yang benar mengenai dunia trading. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar supaya bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.